Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Dari ceramah-ceramah beliau, ceramah itu terjadi di Mabes Polri. Orang yang bernama Buya Syakur ini, dari ceramah-ceramahnya memang sangat berbahaya dan berpotensi menyesatkan umat. Jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa benar. Tadi beliau mengatakan Nabi SAW saja yang sudah dijamin kebenarannya. Nabi dijamin kebenarannya itu sudah jelas benar. Karena Nabi itu maksum. Tidak ada Rasul yang tidak maksum, tidak ada Nabi yang tidak maksum. Mereka dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mungkin salah. Dalam kitab yang paling kecil saja dalam ilmu tauhid itu dijelaskan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalu malaikah. Jadi mereka itu dalam ismahnya Allah Ta'ala, mereka dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga tidak mungkin mereka salah, ya. Nah, yang salah dari apa yang disampaikan beliau tadi, ketika beliau menyambung pernyataannya, Nabi saja yang sudah dijamin kebenarannya tidak pernah merasa benar. Artinya berarti Nabi tidak pede, tidak percaya diri bahwa beliau adalah benar. Kalau Nabi saja sudah dianggap tidak pernah merasa dirinya benar, maka bagaimana beliau mau meyakinkan kebenaran kepada umatnya? Jadi ini poin ini salah sekali, salah total. Nabi itu dijamin kebenarannya dan bukan hanya percaya, bukan hanya merasa dirinya benar, tapi yakin bahwa dirinya dalam kebenaran. Pertama, ayatnya jelas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak pernah berbicara dengan dasar hawa nafsunya, tapi semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda meyakini semacam itu, ya syukurlah. Supaya amal Anda diterima, ya yang rajin sholatnya. Gitu aja. Ya, yang disampaikan oleh saudara kiai tersebut itu Abdul Syakur Yasin MA. Abdul Syakur MA. Moderasi beragama di Mabes Polri, ya, undangan Menek, ya. Dalam ceramah durasinya 54 menit atau 1 jam kurang lebih, menyampaikan beberapa hal di sini. Itu di depan Polri dan ASN. Pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Pertama itu poin-poin. Yang kedua, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kedua. Dan yang ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga. Ini dianggap tidak masuk akal. Dianggap tidak masuk akal. Yang keempat, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Keempat. Yang kelima, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad SAW ada konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali radhiyallahu hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Luar biasa ini.
Yang keenam, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah RA yang seorang ibu. Ingat, Nabi Muhammad dianggap berondong. Yang ketujuh, bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu. Artinya anti poligami katanya. Dan berkonsultasi ke pendeta Nasrani namanya Marokut bin Naufal. Yang kedelapan, luar biasa ini, kiai ini luar biasa. Bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu seperti Hitler dan Nazi yang mengusir habis Yahudi. Luar biasa ini kiai ini. Yang kesembilan, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru Nasrani dari agama Nasrani. Waduh, ini bahaya ini. Yang ke-10, bahwa agama memang berbeda katanya. Tidak sama katanya. Tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya Allah lah, kira-kira begitu. Sehingga umat Islam tidak boleh mengklaim surga. Luar biasa ente kiai. Yang ke-11, bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh masuk surga. Sehingga tidak usah ada agama yang mengklaim surga, katanya ini. Yang ke-12, bahwa makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakil, takabur, tidak bersyukur, dan lain-lain. Apapun agamanya jadi kafir, jangan dimaknai orang di luar Islam. Dan yang ke-13, bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa ini kiai ini. Yang ke-14, yaitu yang ke-14, dan bahwa yang ke-14, malaikat itu bodoh. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, jangan banyak bacot. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan apa yang disampaikan oleh kiai tersebut yang sudah namanya sekarang lagi viral, menurut saya dan menurut umat Islam, kalau benar 14 ini yang disampaikan jelas, maka menurut saya sudah murtad orang ini. Dan tentu saya kira tanpa harus ada laporan, Mabes Polri sudah bisa melakukan langkah. Jadi ini bukan cuma pada pasal 156A saja, tapi ini juga sudah mengandung kebencian. Peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Mari kita adu ilmu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, tapi saya mampu bicara agama dengan sempurna dan baik karena referensi saya Al-Quran yang sempurna, adil, benar, ausjubadil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu teori saya dalam konteks keprofesoran syara. Oleh karena itu, klarifikasi kita, mengapa justru Mabes Polri memfasilitasi, mengundang si buaya Sakur ini? Mengapa? Kami keras, kami terkesan kasar. Iya memang. Dan Allah melarang ini. Tapi kecuali yang terzolimi, Anda baca itu surat An-Nisa ayat 148. Nah inilah makanya kita waspadai. Tetapi nyatanya di Indonesia
Orang masih beranggapan kalau saya menyalahkan mufasir, namanya murtad. Saya tidak menyalahkan Qurannya, menyalahkan mufasirnya. Saya umat Islam yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran, mencintai ajaran Islam, terzolimi, dihina oleh si buaya sakur ini. Saya protes keras kepada Mabes Polri, mengapa difasilitasi ini? Kenapa tidak ditahan? Karena telah jelas-jelas menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Berondong katanya Nabi Muhammad, kurang ajar. Ya. Kemudian juga ajaran Islam tidak sempurna. Lu apa lo? Lu apa? Punya ilmu apa kok? Ngaku buya ilmunya cetek, bahkan nggak punya ilmu itu. Bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, klarifikasi saya kepada Mabes Polri, tolong jawab, kenapa ngundang dia? Apa yang mau ini kan, mau memecah belah bangsa, mau lakukan satu kerusakan, mau ada rakyat ini bunuh-bunuhan, ya? Kau pikir dengan ngundang si buaya sakur ini jauh lebih sempurna kau menghina Islam? Untuk mengukur kebenaran seseorang, beragamanya benar atau tidak, lihat saja di sholatnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad haddamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Lalu ada lagi hadis, wah segudang nih saya teman-teman. Ya, banyak ratusan hadis tentang sholatnya. Ya, antara lain, inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu. Nanti amalan-amalan yang pertama-tama dihisab oleh Allah adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka semua amalnya tidak diterima. Banyak banget deh. Nah, hadis-hadis inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam dalam beragama terjebak dalam agama seremoni, agama ritual. Iya kan? Nah, agama spiritualnya lepas, agama sosialnya lepas. Mana buktinya agama sosialnya? Berantem kok perang saudara sampai sekarang. Apakah dibenarkan umat Islam saling bunuh-membunuh? Iya, Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Yaman masih terbakar, Libya jungkir balik. Ini bukan sekarang, dari zaman dahulu kala umat Islam saling bunuh-membunuh itu. Di mana ibadah sosialnya? Di mana spiritualnya? Kita sibuk bikin masjid. Ya, semakin rajin berjamaah, semakin rajin bertengkarnya. Saya tidak merendahkan sholat, ya tidak. Tetapi kenapa di Al-Quran sendiri, kalau memang itu sebagai tiang agama, kalau itu memang menjadi ukuran seseorang, kalau tidak sholat amalnya tidak ada yang diterima. Kenapa dalam Al-Quran ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan? Berapa kali sehari tidak disebutkan? Rakaatnya tidak disebutkan. Apa yang dibaca juga tidak disebutkan. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana protokol sholat itu dilakukan. Dan sampai sekarang sholat orang berbeda-beda. Ada yang takbirnya di atas kepala, ada yang di atas kuping, di bawah kuping, di atas pundak, ada yang digoyang-goyang, ada yang sedekap, ada yang tidak. Sampai baca Fatihahnya ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah ada yang baca bahasa, ada yang tidak. Sampai menunjuk sepatu syahadat saja, tasawuf saja, ada yang digoyang-goyang. Nah, saya jujur mau berkata, Nabi Muhammad sholatnya gimana? Video yang sangat terlalu berani mengkritik sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Abu Hurairah. Dan lucunya terlihat sangat miris sekali
dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya pada beliau yang sudah sepuh. Tapi di situ beliau ini keliru menyebut rawi hadis adalah Sayyidah Aisyah sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW yubashiruni yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim. Nabi mencium Sayyidah Aisyah dan menyentuhnya di sini bukan dengan cara membuat buruk kesan. Nabi itu mencium dengan lidahnya, dengan mengenyot-enyot, tidak ada seperti itu dalam hadis. Yang ada adalah di situ ingin menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah itu menerangkan mencium istri pada waktu puasa tidak membatalkan puasa. Apalagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tersebut dan seluruh ashabus sunan, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah dan yang lain, itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW kana amlakuhum li'irbihi. Nabi adalah sosok yang mempunyai menjaga akhlaknya, bukan dengan gambaran yang buruk seperti yang digambarkan oleh Buya dalam video tersebut. Mohon maaf kalau mau kritis terhadap agama, silahkan, tetapi tolong keilmuannya lebih hati-hati lagi. Apalagi mau mengkritik seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan contoh hadis yang rawinya saja salah, bukan Abu Hurairah tapi rawinya adalah Sayyidah Aisyah sendiri. Ini adalah salah satu contoh dari video ceramah kajian Buya Syakur dan Gus Muafiq itu yang sudah terkenal menghina Nabi. Dan di sini kami ingin menyampaikan lagi, tolong berhati-hati. Semoga nasihat terbuka ini bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Abu Bakar As-Segaf sebut ceramah Buya Syakur sangat berbahaya, berpotensi menyesatkan umat. Ulama NU Habib Abu Bakar As-Segaf akhirnya memenuhi janjinya untuk mengcounter ceramah Buya Syakur di Mabes Polri beberapa waktu lalu. Sesuai janji saya bahwa saya akan menyampaikan bantahan ilmiah saya atas ceramah yang saya anggap kontroversial dari seseorang yang bernama Ustadz Abu Syakur Yasin, ucap Habib Abu Bakar As-Segaf dikutip pojok1.id dari kanal YouTube Abu Bakar As-Segaf pada Senin. Habib Abu Bakar As-Segaf mengatakan bahwa Buya Syakur merupakan ulama asal Indramayu, Jawa Barat. Nama lengkapnya Kiai Abdul Syakur Yasin MA. Beliau biasa dipanggil dengan Buya Syakur, bahkan gelarnya konon beliau seseorang profesor, doktor, lulusan Libya dan Tunisia. Jelasnya, tokoh NU Pasuruan di Jawa Timur ini menegaskan bahwa dia akan menanggapi ceramah Buya Syakur sebagai pembelaan atas konstitusi, ilmu, dan tanggung jawab moral untuk menyampaikan yang hak itu hak dan batil itu batil. Menurut Abu Bakar As-Segaf, jawaban yang dia berikan sangat panjang karena dia menjawab per poin dari ceramah Buya Syakur yang dianggapnya bermasalah. Menurut Habib As-Segaf, ceramah Buya Syakur itu disampaikan pada acara moderasi beragama dengan tema merajut toleransi antar umat beragama. Ceramah itu disampaikan di Mabes Polri pada Juni tahun 2021. Sebenarnya sudah lama, kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu, kami sudah tahu orang yang bernama Buya Syakur ini jadi channel YouTube-nya. Dan kami juga berkomunikasi dengan beberapa kiai, ucapnya. Dari hasil diskusi dengan para kiai, Abu Bakar As-Segaf menyimpulkan bahwa ceramah Buya Syakur berbahaya. Saat itu kami sudah mengambil kesimpulan bahwa dari ceramah-ceramahnya sangat berbahaya dan berpotensi menyesatkan umat, tegas Abu Bakar As-Segaf.
Ia mengatakan bantahan yang diberikan atas ceramah Buya Syakur bukan bermaksud untuk menyerang pribadinya. Nah, di sini kami akan mencoba menyampaikan bantahan ilmiah tanpa ada maksud menyerang secara personal, karena saya memang katanya harus menjawab itu